Hi coach, welcome to our family. Let's make history together. Hope to see you soon. Hi Coach Hurtman, congratulations with the job. Let's achieve big things together for Indonesia and let's create big memories and all the best and see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Jelo Justen. Tentu saja dalam sebuah podcast yang selalu akan memberikan informasi terbaru seputar sepak bola Indonesia dan juga sepak bola dunia. Ini kabar yang cukup Anda tunggu terkait dengan FIFA Series yang akan dilangsungkan 23 Maret 2026 yang akan datang ya, bulan depan. Tepatnya ya, ini ada kabar yang cukup menarik karena manajer timnas ini belum ditentukan. Oke ya, ini kata Pak Sumarji, mantan manajer timnas dan juga ketua BTN. Pak Sumarji mengatakan manajer timnas tergantung pada Erick Thohir, itu kabarnya begitu. Nah, kalau kita melihat nanti di formasi FIFA Series itu ada Salomon yang akan berhadapan dengan Bulgaria, kemudian Indonesia akan berhadapan dengan Saint Kitts and Nevis. Kemudian pemenang antara dua negara yang udah bertemu akan bertemu pada partai final, dan siapa akan memenangkan perlombaan dari FIFA Series itu yang akan menjadi juara untuk FIFA Series 2026 di Indonesia. Nah, sebelum kita lanjutkan perjumpaan kita pada hari ini, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih buat semuanya yang udah like dan subscribe, para penonton baru, dan bagikan ini ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran pada Jelo Justen, kemudian kritikan dan saran pada Erick Thohir, Ketua Umum PSSI dan juga Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI. Langsung aja kita bahas. Oke, setelah kekalahan Persib atas Ratchaburi, ya itu memang sangat disayangkan. Bagaimana ternyata sepi banget. Apakah ini beritanya ditutup oleh manajemen Persib? Ya kita nggak tahu. Yang jelas ketika perbedaannya adalah Persija saat kalah melawan kemarin itu di GBK ya, Arema FC, itu semua beritanya Masya Allah luar biasa. Namun kekalahan Ratchaburi malah gila, ini Persib malu saya ya. Harusnya nggak gitulah ya. Kan kalah dari Ratchaburi, ya harus kita akui Persib itu kalah, bukan malah memberikan opini-opini yang sebaliknya. Terkait itu Persib ya, kemudian kita tidak akan membahas Persib yang gagal ataupun mengalami kekalahan di ACL 2 di fase pertama di 16 besar ini. Namun kita akan fokus membahas bagaimana pemilihan manajer timnas Indonesia senior ya, yang tentu saja ini masih menjadi tanya besar ya buat publik. Siapa yang kira-kira nanti akan menggantikan Pak Sumarji, Ketua BTN, Badan Tim Nasional. Jadi setelah diwawancarai oleh beberapa media di Jakarta, beliau mengatakan untuk keputusan manajer timnas itu tentu saja akan ditentukan oleh Ketum Erick Thohir yang akan langsung memilih manajer timnas. Padahal ya harusnya memang sudah ada manajer timnas untuk menemani John Herdman dalam pemilihan pemain, kemudian dan beliaulah yang nanti akan menjadi manajer segala keperluan dan kebutuhan timnas FIFA Series 2026, tepatnya 23 Maret. Oke, itu untuk manajer timnas. Dan berikutnya ya, ini yang penting juga. Kemudian setelah nanti manajer timnas ditentukan oleh Erick Thohir ya, Indonesia akan menghadapi sebuah turnamen, namun sebelumnya paling di akhir Februari ini di puasa di bulan puasa ini, nanti di akhir Februari pasti akan diumumkan pemain-pemain yang akan dipanggil timnas Indonesia. Biasanya begitu ya, di akhir bulan akan diumumkan siapa-siapa di antara dari kiper, back
midfielder, kemudian winger dan striker yang akan dipanggil oleh John Herdman. Ini terkait dengan bagaimana permintaan John Herdman untuk pemain naturalisasi baru yang menurut Arya Sinulinga itu ditolak PSSI. Gunakan saja pemain yang sudah ada, karena juga dalam fase ini belum tentu pemain baru itu bisa cepat beradaptasi. Itu memang ya masuk akal juga, masukan dari para esko. Saya juga berandai-andai juga sama, pemain baru belum tentu bisa langsung nyetel dengan timnas Indonesia. Oke, kalau gitu kita hindarkan ya. Dan bagaimana juga nanti siapa-siapa nanti yang akan dipanggil itu, kalau menurut saya dengan apa yang sudah PSSI katakan kepada John Herdman terkait ini pemilihan pemain ya. Kemudian itu memang pemilihan pemain adalah domain dari coach timnas Indonesia ya. Jadi yang bisa berkuasa memilih A, B, C, D, E, F, G hingga Z itu adalah pelatih timnas Indonesia John Herdman, yang tentu saja punya kekuasaan, punya kehendak sesuai dengan apa yang sudah dia inginkan kepada tim asuhannya nanti. Nah, berkaitan dengan FIFA Series, kita nanti akan berhadapan dalam sebuah kompetisi ya, di mana nanti kita Indonesia akan berhadapan dengan Saint Kitts and Nevis. Itu adalah ya aturannya itu semifinal. Kemudian semifinal yang kedua dilakukan Bulgaria dan Kepulauan Salomon. Kemudian pemenang dari dua laga yang akan digelar itu akan bertemu di final. Kalau Indonesia bisa mengalahkan Saint Kitts and Nevis, maka dia akan bertemu dengan siapa yang memenangkan antara Salomon dan juga Bulgaria. Kalau melihat dari ya probabilitas, Indonesia bisa masuk ke final dengan Bulgaria. Bulgaria ini adalah punya peringkat FIFA itu di 88 FIFA Series ya, di ranking FIFA, bukan FIFA Series. Namanya FIFA Series. Namun peringkat FIFA dari Bulgaria itu adalah di 88, sehingga ini juga menjadi sebuah sinyal ini bukan pertandingan yang mudah. Tentu saja semua pertandingan yang akan dihadapi oleh Indonesia ini bukan pertandingan yang mudah semuanya. Saint Kitts and Nevis ini walaupun ranking FIFA-nya jauh dengan Indonesia, jaraknya terpaut jauh banget, namun harus kita anggap ini adalah pertandingan yang berat, pertandingan yang penting ya. Semua laga yang akan dilakukan timnas Indonesia itu penting. Ini di FIFA Series gambarannya begitu. Karena dalam apa yang sudah kita katakan kemarin, saya sudah dalam Persib lawan Ratchaburi saya mengatakan jangan pernah menganggap enteng Ratchaburi. Ternyata memang Indonesia malah Persib ini malah kalah 3-0. Itu sama dengan timnas Indonesia nanti di FIFA Series. Jangan pernah kita menganggap lawan kita itu, meskipun peringkat FIFA-nya jauh dari timnas Indonesia ataupun juga Kepulauan Salomon itu jauh dari Bulgaria, itu bukan pertandingan yang mudah. Pertandingan itu pasti sulit, meskipun nanti saya akan memprediksi pertemuan final Indonesia bertemu dengan Bulgaria itu pasti akan bertemu di puncak, partai puncak di final. Dan apakah Indonesia akan memenangkan? Ya, saya yakin, optimis dengan apa yang sudah diberikan oleh seorang John Herdman nanti pada pemilihan pemain timnas yang tentu saja akan diumumkan pada akhir Februari ini. Itu akan menjadi kekuatan yang cukup besar. Apakah Emil Audir masuk, apakah Martin Paes masuk, apakah Teja Pakusuma ataukah Adi Satrio Arema FC itu bisa masuk, ya kita nggak tahu. Itu semua ada di tangan dari seorang pelatih timnas Indonesia. Apakah back nanti Jay Itzes masuk, kemudian Kevin Dix masuk, kemudian Kelvin Verdong ya, Jordi Amat, Rizky Ridho ya. Apakah mereka juga akan mengisi di back timnas Indonesia? Kita juga nggak tahu. Sandy Walsh ya,
kemudian Pratama Arhan, semuanya pemain timnas, ataukah ada nama baru baik itu di midfielder ataupun di winger dan juga para striker kita. Tentu saja itu cukup menjadi buah bibir dan sangat ditunggu siapa nanti yang akan dipanggil untuk timnas Indonesia dalam memperkuat di FIFA Series. Mudah-mudahan harapkan kita sebagai supporter tingkatkan rasa optimisme dalam diri kita semuanya, bahwasanya Indonesia akan terus mendapatkan prestasi-prestasi ke depannya, mudah-mudahan, amin, dan keberuntungan akan selalu menaungi timnas Indonesia dan juga John Herdman. Itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini terkait apa yang memang terjadi dengan sepak bola Indonesia, dan saya dari Jakarta ingin mengucapkan jangan lupa untuk berikan like dan subscribe pada channel ini, dan juga berikan kritikan dan saran pada kita di link kolom komentar di bawah ini. Dan dari Jakarta, saya Julu Custan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.